Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat hidayah, nikmat iman, yang dimana karena nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa juga Allah memberikan kita nikmat sehat dan sempat, sehingga di antara kesibukan Bapak Ibu sekalian, di antara waktu main-main teman-teman adik-adik di sini bisa menyempatkan hadir di tempat ini, tempat yang insya Allah mubarak, tempat di mana Al-Quran dibacakan di situ, dan insya Allah ini akan menjadi tempat yang barokah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana ketika dibacakan, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk bersolawat. Barang siapa yang disebutkan nama Rasulullah SAW dan dia tidak bersolawat, maka ia termasuk orang yang bakhil. Dia orang yang pelit. Kenapa? Karena salawat itu adalah kata yang ringan bagi kita. Ada yang salawat terus capek, ada di sini? Nggak ada ya, nggak ada yang karena sholat dia capek ya, kecuali salawatnya sambil joget-joget gitu. Ya itu mungkin capek bisa gitu. Tapi kalau ketika disebutkan nama Rasulullah SAW kemudian kita bersolawat, insya Allah menjadi pahala. Yang dimana kata Rasulullah SAW, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan balas salawatnya dengan 10 kali. Bisa dimampi ya teman-teman ya. Jadi ketika ada nama Nabi Muhammad SAW, maka kita harus bersalawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah dengan para sahabatnya telah membawakan agama ini, membawakan risalah, yang dengan risalah tersebut membawa kita, membawa umat muslim semua dari zaman jahiliyah, zaman yang penuh kerusakan. Nanti mungkin kita akan bahas sedikit terkait zaman jahiliyah itu seperti apa rusaknya, ke zaman yang terang benerang dengan membawa agama Islam, yang dimana ayat pertamanya adalah Iqra, yang dimana ayat pertamanya adalah kita disuruh untuk membaca, kita disuruh untuk belajar. Sehingga dengan adanya agama Islam ini menjadikan bangsa Arab yang dulunya bangsa yang tidak punya apa-apa, bangsa gurun di tengah dua imperium besar antara Romawi dan Persia, itu menjadi bangsa yang besar, yang bisa kita lihat bagaimana Mekah dan Madinah sekarang selalu dikunjungi oleh kaum muslimin, bahkan menjadi primadona, menjadi rebutan oleh bangsa-bangsa barat karena minyaknya, karena pertumbuhan ekonominya yang luar biasa di padang yang tandus, yang dulu ketika Nabi Ibrahim waktu pertama kali di sana, ketika Allah memerintahkan Siti Hajar ke padang tersebut, itu padang yang gersang, yang nggak ada kehidupan di sana. Begitu. Sebelumnya perkenalkan saya Fadlur Rahman Rashid ya, biasanya dipanggil Mas aja, Mas Rashid gitu. Saya bukan Ustadz, nggak punya syarat, dan bukan malaikat juga. Oke, saya juga bukan Gus juga, ya. Tapi kalau mau manggil Gus nggak apa. Tapi yang ini bukan Gus anak Kiai, ini Gusra, Gusro. Gitu.
Panggil aja Mas Rashid, atau biasanya Bang juga, Bang Ocit biasanya kalau teman-teman manggil aku kayak gitu. Insya Allah di sini pada sore hari ini, malam atau sore? Malam, maghrib ya, kalau di kita bahasanya maghrib lah ya, maghrib menjelang isya. Insya Allah dengan kita menunggu isya, kita akan membahas sedikit terkait apa kemarin judulnya itu apa, menelusuri jejak Rasulullah ya. Bagaimana kita harus kenapa kok kita harus berittiba, atau ada yang tahu di sini makna ittiba itu apa? Ya ini ittibanya. Baju saya ittiba. Ittiba adalah kita mengikuti jejak Rasulullah SAW. Kenapa sih kok harus ittiba? Bisa kita mulai ya? Oke. Karena slide-nya nggak ada, jadi secara lisan aja kita nanti tanya jawab gitu. Di sini aku bakal ngasih pertanyaan ringan untuk pemantik diskusi kita pada malam hari ini, pada maghrib ini. Pernah nggak teman-teman itu, adik-adik sekalian atau bapak ibu sekalian, di sebuah tempat yang dimana kita itu nggak tahu tempatnya gitu, atau kita mau berpergian di sana, kita tersesat ternyata, dan kita nggak tahu jalan keluarnya. Kira-kira apa yang bakal bapak ibu atau teman-teman di sini lakukan? Ada yang mau jawab? 3 hal yang harus dilakukan. Ini mau bikin konten bisa nih. 3 hal yang dilakukan ketika tersesat. Apa kira-kira? Kenapa? Tanya orang sekitar. Oke. Kalau misalnya nggak ada orang di sekitar gitu, buka Google Map. Oke, benar, buka Google Map gitu. Kenapa? Berdoa. Masya Allah, tawakal sekali Anda ya, langsung berdoa gitu. Ya Allah, berilah saya jalan yang lurus, berilah jalan yang benar gitu. Tadi tanya ke orang yang paham gitu. Kemudian baca map gitu. Jangan lupa di sini kalau baca map, baca peta, baca Google Map harus bisa baca gitu. Jangan iya kita udah buka Google Map gitu, tapi buta map kan sama aja gitu ya. Ada yang di sini buta map, main Mobile Legends tapi buta map biasanya ada. Ya, harus bisa baca petanya itu. Nah terus misal Mas aku nggak bisa baca peta Mas, aku masih kecil gitu, jadi aku nggak bisa baca peta. Kira-kira selanjutnya ngapain gitu? Kalau nggak bisa tanya, kemudian kita misal satu keluarga gitu, rombongan ke Bali, terus nggak ada orang, terus adik-adik nggak bisa baca peta gitu, ini harus ke utara atau ini harus ke barat gitu. Kira-kira gimana caranya? Ada yang mau jawab? Kenapa Mas? Hah? Belajar. Oh iya, belajar dulu baca peta gitu ya. Wah. Jadi bentar, nanti jangan jalan dulu. Aku belajar baca peta dulu gitu. 1 tahun kamu baru keluar dari Bali, kamu baru pulang dari Bali kamu. Ya, seharusnya adalah kita harus tanya ke orang yang bisa baca gitu. Kalau adik-adik nggak bisa baca peta, nggak bisa baca map, tanya ke orang tuanya, tanya ke kakaknya, Mas, Mbak atau Pak, Bu, ini petanya kemana ya? Gitu. Nah baru ketika udah bisa baca peta atau ngikut orang yang baca peta, baru kalian bisa jalan, baru kalian bisa pulang dengan selamat. Gitu. Nah ini aja masih di dunia gitu. Sedangkan tujuan kita di dunia ini mau kemana? Gitu. Ada yang di sini tujuannya cuma untuk dunia, ada yang di sini cuma untuk dunia. Kira-kira Mas siapa namanya? Yang baju putih? Mas Faiz. Mas Faiz, kamu di dunia mau hidup di dunia aja atau lebih dari itu? Lebih dari itu. Mau kemana Mas? Mau ke surga. Mau sekarang ke surga? Saya antar nanti di perempatan ya. Terus ditabrak nanti. Langsung ke surga. Ya. Oke. Kira-kira
siapa orang yang tahu jalan menuju surga? Saya tanya, ada yang pernah ke surga? Ada yang pernah ke surga? Siapa? Mimpi ke surga kali ya. Ada kok teman-teman, orang yang pernah ke surga. Ada, serius ada. Tahu siapa? Kira-kira siapa yang pernah ke surga? Siapa? Yesus. Yesus di surga ya? Emang ya? Yaitu adalah Nabi besar kita, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tahu jalan menuju surga, dan beliau melalui peristiwa Isra Mi'rajnya dengan pakai buraq ya, waktu itu pakai buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha, lalu ditunjukkan di situ surga neraka, lalu di situ juga diturunkanlah perintah untuk sholat 5 waktu, yang itu nego-negoan sama Allah gitu. Harusnya 500 kali, jadi dipangkas, dikorupsi jadi cuma 5 kali. Itu saking sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, teman-teman, atau adik-adik sekalian lah ya. Lantas kita nggak mungkin bisa selamat dunia akhirat kecuali dengan yang pertama, kita harus nanya, atau kita harus nanya ke Rasulullah secara langsung gitu. Atau yang kedua, kita tanya atau kita membaca peta yang udah disediakan oleh orang gitu, yang udah paham medannya seperti apa, yang udah tahu gitu perjalanan menuju surga itu seperti apa. Kemudian kalau nggak bisa lagi ya kita harus tanya ke orang yang paham, yang bisa baca peta. Jadi ada 3 poin ya teman-teman. Yang pertama, kita harus tanya langsung, atau kita bisa baca peta, atau kalau enggak kita harus nanya ke orang yang orang yang bisa baca peta. Oke, di sini ada yang nggak mau sukses dunia akhirat? Mau semua ya? Ada yang nggak mau? Adik-adik mau sukses dunia akhirat nggak? Mau. Oke. Ada yang nggak mau? Nggak ada. Insya Allah di sini ingin sukses dunia akhirat. Ya, kita doakan bersama-sama semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala jalan yang benar, jalan yang lurus, hingga kita sampai ke tujuan akhir kita. Kita bisa pulang dengan selamat, yang dimana Nabi Adam dulu itu adalah makhluk surga, makhluk makhluk akhirat gitu. Kemudian diturunkan ke bumi untuk kembali lagi ke rumahnya, atau ke rumah kita bersama, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum itu saya ingin bercerita terkait orang yang yang sudah sukses dunia akhirat. Jadi kita coba flashback ke 1400 tahun yang lalu, di tahun sebelum tahun 571, di mana di situ ada sebuah lembah kecil di tengah 2 peradaban besar, peradaban Persia dan juga Romawi, kerajaan yang besar gitu. Jadi diapit gitu. Di situ ada peradaban yang luar biasa, adik-adik. Di situ kalau ada bayi perempuan itu langsung dibunuh. Bayangin di sini ada adik-adik perempuan, di sini ada, atau anak yang punya anak-anak perempuan, ya, itu dibunuh teman-teman. Karena apa? Karena menjadi aib gitu, malu orang tua itu kalau punya anak perempuan langsung dikubur dulu. Itu luar biasa, jahat nggak teman-teman yang kayak gitu? Jahat ya. Terus di situ juga banyak kesyirikan yang terjadi. Teman-teman tahu batu itu disembah, teman-teman. Batu itu disembah. Jadi batu yang dipahat jadi patung, atau tanaman kayu dipahat jadi patung kemudian disembah. Masuk akal nggak kira-kira? Enggak. Kenapa nggak masuk akal? Benda mati, pintar sekali Anda. Belajar dari siapa kamu kayak gitu? Ya. Kalau kita mengingat kisahnya Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim dengan raja siapa namanya? Raja Namrud. Ketika Raja Namrud dan juga
para staf-staf istana gitu, itu pergi berpesta gitu. Nabi Ibrahim ke tempat pemujaan berhala, kemudian dihancurkan semua berhalanya, lalu disisakan cuma satu berhala gitu. Kemudian kapaknya ditaruh di atas kepala berhala yang paling besar di situ. Waktu Raja Namrud datang gitu, langsung marah-marah dia. Ini kerjaan siapa ini kayak gini gitu. Ditanyakan ke seluruh penduduknya gitu. Barang siapa yang menghancurkan berhala-berhala, maka dia akan dihukum mati gitu. Kemudian Nabi Ibrahim diseret ke istana gitu, bahwa inilah yang telah menghancurkan seluruh berhala yang ada di istana waktu itu. Kemudian Nabi Ibrahim nyangkal dong, loh kok bisa saya gitu yang ngancurin berhala. Itu tuh, lihat tuh, ada berhala tuh yang dia dikalungin kapak. Jangan-jangan berhala ini yang menghancurkan semua berhala yang di samping-sampingnya gitu. Loh nggak mungkin gitu. Ya masa berhala bisa hidup, masa berhala bisa gerak. Nah, ngapain kalau misal berhala nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, kalian sembah gitu? Kan tolol gitu kan? Ya nggak? Kan bodoh kan ya? Bodoh nggak orang yang nyembah patung? Bodoh. Jadi nanti kalau ada orang yang nyembah patung, ada orang yang bikin sajian buat patung, buat tumbuhan, bodoh nggak kira-kira? Bodoh. Maka zaman itu dinamakan zaman apa teman-teman? Kebodohan, zaman jahiliyah namanya. Lalu datanglah Rasulullah SAW untuk menghapus segala praktek tersebut. Dari dimana kaum wanita diangkat derajatnya, diberi hak dan kesempatan yang sama dalam berkarir, yang bisa kita rasakan ya saat ini ya. Dimana dalam Islam itu perempuan, ibu kita harus dihormati. Bahkan di dalam hadisnya, ketika di hadis Abu Hurairah kalau nggak salah, ketika ada sahabat bertanya gitu, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku hormati gitu. Kemudian apa? Rasulullah bilang ummuka 3 kali, ibumu, baru Rasulullah menjawab bapakmu gitu. Terakhir bapak, setelah ibu, lalu bapak. Kenapa? Karena ibu yang mengandung, ibu yang menyusui, ibu yang juga mendidik gitu kan. Lalu baru ayah yang mencari nafkah. Itu saking Islam memuliakan wanita. Kemudian juga Islam juga menghapus segala praktik-praktik kebodohan dengan agama tauhid. Dan sebagaimana yang Allah sabdakan di dalam surat At-Taubah ayat 128 yang bunyinya kayak gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalian. Jadi rasul, nabi, rasul itu harus datang dari manusia. Apakah bisa andai kata Allah ingin menurunkan agama ini, menurunkan wahyu langsung ke manusia, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Maka dari itu harus ada perantara, dan perantaranya itu namanya Rasul. Rasul adalah orang yang menjadi perantara untuk turunnya wahyu. Bahkan dikatakan ya, ketika andai kata lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal, andai kata Quran itu diturunkan ke sebuah gunung yang sangat besar, maka niscaya gunung itu akan meledak waktu itu juga. Saking wahyu itu berat, teman. Amanah untuk menyebarkan wahyu itu sangat berat. Maka dari itu disambung dengan kalimat berikutnya,
dari kaummu sendiri, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaannya. Azizun alaihi ma anitum harisun alaikum, yang memiliki semangat, yang memiliki ambisi. Harisun alaihi ma anitum bil mu'minina raufur rahim, yang memiliki sifat lemah dan lembut kepada orang-orang mukmin. Rasulullah SAW sangat perhatian, saking perhatiannya nggak mau kita masuk neraka, saking perhatiannya Rasulullah nggak mau kita tersesat. Akhirnya Rasulullah menerima wahyu di mana Rasulullah menerima wahyu? Pertama kali Rasulullah menerima wahyu di mana, adik-adik? Di Gua Hira, dengan ayat apa namanya? Surat apa? Al-Alaq 1 sampai 5, yang diawali dengan kalimat Iqra. Waktu itu Rasulullah adalah orang yang ummi, orang yang nggak bisa baca tulis. Adik-adik sekalian, bayangin orang yang nggak bisa baca tulis disuruh Allah gitu, bahkan sampai 3 kali Rasulullah diperintahkan Allah gitu, Iqra ya Rasulullah, wahai Allah, aku nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ma'ana biqari, Iqra ya Rasulullah, bacalah Rasulullah. Kemudian Rasulullah tetap menjawab, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Ditalkinlah oleh malaikat Jibril gitu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kemudian Rasulullah mengikuti dengan kalimat yang sama, yang sebagaimana yang Jibril ucapkan, itu namanya ditalkin gitu. Makanya dari itu sampai sekarang pun metode tersebut masih kita pakai. Kalau mau ambil sanad itu mesti dari guru ke murid mentalkin namanya. Kalian mesti kalau belajar Al-Quran mesti kan gitu ya, gurunya dulu yang bacain terus kalian ngikutin, gitu nggak teman-teman? Ya. Maka dari itu apa ya, nggak ada alasan untuk kalau memang kita pengen sukses dunia akhirat, kita pengen selamat di dunia dan di akhirat, maka kita harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW yang diturunkan melalui malaikat Jibril, kemudian kepada Rasulullah dan disebarluaskan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat muslim teman-teman, adik-adik sekalian, tapi untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sungguh dan sungguh aku tidak diutus kecuali untuk rahmat bagi alam semesta. Jadi ajaran Islam itu melindungi kekayaan alam, melindungi binatang, melindungi hewan dan tumbuhan. Kita nggak boleh mengeksploitasi, kita nggak boleh sembarangan ya menebang pohon sembarangan, nggak boleh. Kita nggak boleh menyiksa hewan, nggak boleh, apalagi manusia gitu. Maka dari itu yang dinamakan rahmatan lil alamin, agama Islam itu berlaku untuk semua, bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi juga untuk seluruh alam semesta gitu. Lalu kemudian aku mau tebak-tebakan bentar mungkin ya. Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Siapa nama bapak Rasulullah? Abdullah. Siapa? Abu Thalib. Ibundanya siapa namanya? Aminah. Kemudian Siti Aminah meninggal pada saat Rasulullah berumur 30. Hah? 6 tahun. Waktu Siti Aminah itu berpergian, berziarah ke makam ayahnya gitu, karena Rasulullah itu memang udah ditinggal oleh ayahnya ketika di kandungan ya.
Akhirnya diasuh oleh Halimatus Sa'diyah sama Suwaibah itu namanya. Lalu setelah itu diasuh oleh siapa? Setelah ibundanya meninggal, Rasulullah diasuh oleh pamannya. Ayo siapa ayo? Pamannya dulu atau kakeknya? Kakeknya. Nama kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Terus setelah diasuh oleh kakeknya yang namanya Abdul Muthalib, setelah itu diasuh oleh pamannya. Siapa namanya? Abu Thalib. Setelah itu ngapain? Setelah itu menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Hikmahnya adalah teman-teman, Rasulullah itu dari awal itu nggak pernah diasuh langsung oleh ayah dan ibundanya, melainkan disusui, kemudian diasuh oleh diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya. Agar apa? Agar Allah sendiri yang mendidik Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah nggak pernah bilang ketika butuh apa-apa, Abi, Umi, nggak pernah Rasulullah minta kayak gitu. Nggak pernah ada Rasul bilang, Abi, aku pengen mainan, Umi, aku pengen mainan. Temen itu loh, dia dapat mainan baru, hadiah ulang tahunnya gitu. Kok aku nggak dapet sih gitu. Jadi Rasulullah itu nggak pernah bilang Abi, Umi. Allah langsung mendidik Rasulullah melalui kakek dan pamannya. Dan sejak kecil Rasulullah itu langsung dididik untuk berdagang, dididik untuk menggembala kambing, menggembala domba, adik-adik sekalian. Jadi di umur-umur kalian kayak gini udah bukan main Roblox lagi. Ada yang main Roblox di sini? Oh, main Roblox aja. Saya juga main. Ayo mampir yuk. Jadi mainnya main gembala domba. Namanya main domba-dombaan. Nggak ada permainan ya. Nggak ada permainan domba-dombaan. Tapi menggembala domba agar dibentuk kepemimpinnya Rasulullah, dibentuk bagaimana sih ngatur orang gitu. Bayangkan ngatur apa ya? Teman-teman pernah waktu korbanan narik domba? Adik-adik pernah? Ada yang pernah? Megang. Ngelus pernah ya? Numpain. Malah ditumpain ngawur. Bisa nggak kalian bilang ke domba, kamu nanti masuk kandang sana ya? Bisa? Nggak bisa. Nah, bayangin ya. Ada domba ternyata di sini, langsung nyaut baik tadi. Bayangin teman-teman, sejak kecil disuruh ngatur domba gitu. Ngatur domba aja susahnya minta ampun. Apalagi ngatur manusia. Oh enggak sih, salah ya. Ngatur manusia aja susah gitu, apalagi ngatur domba gitu. Manusia yang punya akal aja masih susah diatur gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik di sini susah diatur, mungkin adik-adik lebih domba daripada domba gitu. Jadi jangan nakal-nakal adik-adik. Harus bisa diatur, jangan kayak domba gitu. Jadi Rasulullah itu dari kecil itu udah menggembala domba gitu. Udah dididik gimana cara memimpin gitu. Gimana cara ngatur orang gitu, dengan ngatur domba dulu gitu. Jadi kalau adik-adik di sini mau jadi presiden ya. Ada yang mau jadi presiden di sini? Enggak ada. Kenapa enggak mau? Oh, tanggung jawabnya besar. Nanti korupsi ya? Iya. Enggak boleh ya korupsi ya. Kalian coba deh gembala domba dulu gitu. Kemudian Rasulullah menikah dengan Khadijah. Dengan Khadijah tersebut setelah itu Rasulullah disuruh untuk berdakwah di Mekah. Di Mekah berdakwahnya Rasulullah selama berapa tahun? 10 tahun. 3 tahun. Berapa tahun di Mekah? Selama 13 tahun. Bapaknya sudah hafal ya. 13 tahun di Mekah dengan dakwah tauhid, adik-adik. Dakwah akidah, dakwah pemikiran. Diajari bagaimana Islam itu. Bagaimana ketuhanan yang benar itu. Berdakwah selama 13 tahun. Apakah selama 13 tahun Rasulullah mendapatkan banyak pengikut? Tentunya tidak. Bahkan di tahun yang ke-13, dari tahun yang ke-10 Rasulullah itu diusir dari Mekah. Akhirnya Rasulullah ke Kufah. Di Kufah pun apakah diterima sama penduduk Kufah?
Tidak, dilempari kotoran, dilempari tai kambing tadi. Tai dombanya kali ya, tai domba-dombanya orang-orang Kufah gitu. Dilempar, nggak hanya kotoran, tapi juga batu, dilempari, dicaci maki, diludahin. Apakah Rasulullah marah, teman-teman? Tidak. Ketika waktu itu Rasulullah bersedih banget gitu. Ya Allah, seberat inikah amanah untuk menyebarkan risalahmu gitu. Curhat Rasulullah ke Allah itu di sebuah kebun kurma gitu. Kemudian ada malaikat gitu, nggak terima kan malaikat kan kalau Rasulnya itu disakiti, dicaci maki, dihina. Wahai Rasulullah, andai kata saat ini engkau menyuruhku untuk membalik dua gunung itu ke penduduk Kufah, niscaya saat ini juga gunung itu pindah ke sini. Bayangkan ada Gunung Arjuna, tahu Gunung Arjuna? Nah, tiba-tiba ditimpa ke Surabaya, blek gitu. Seneng apa enggak? Enggak. Apa seneng mak? Weh, ada gunung kita bisa mendaki. Ye, Surabaya nggak panas karena ada gunung gitu. Jadi kayak gitu, saking lemah lembutnya Rasulullah, sebagaimana yang tadi ya, Raufun Rahim, sifat lemah lembutnya Rasulullah. Rasulullah bilang, lah jangan, wahai malaikat, jangan. Meskipun mereka durhaka kepadaku, saya yakin di antara anak cucu mereka pasti akan ada orang-orang yang beriman. Dan terbukti hingga sekarang penduduk Kufah, Madinah, Mekah yang dulu membenci Rasulullah sampai sekarang tidak henti-hentinya kaum muslimin berziarah ke dua kota suci tersebut atau ke negara Saudi Arabia. Andai kata Rasulullah waktu itu mengiyakan apa yang malaikat ya tawarkan gitu, mungkin gak ada peradaban di sana gitu. Allah alam ya, karena kan udah meninggal semua, ditimpa gunung tadi, diazab kapok. Tapi enggak, Rasulullah enggak gitu. Rasulullah saking lemah lembutnya, enggak, insya Allah nanti dari anak cucu mereka akan ada orang-orang yang beriman. Lalu kemudian karena tidak diterima dakwahnya di Mekkah, di Kufah, akhirnya Rasulullah datanglah perintah untuk hijrah. Hijrahnya kemana, teman-teman? Ke Madinah. Di sana Rasulullah membangun peradaban, membangun negara Islam Madinah yang dimana di situ berkembang dakwah, berkembang ekonomi, berkembang sosialnya. Dari situlah, dari Madinah Rasulullah ekspansi atau Rasulullah berdakwah ke seluruh penjuru negeri, bahkan sampai yang tadi ada Persia sama Romawi itu disurati ya. Bayangkan Surabaya gitu ya, ada kata di Surabaya, Rasulullah di Surabaya gitu. Surabaya, wali kota Surabaya siapa? Cak Eri, Cak Cia mau Cak Eri Cak Eri gitu, ngirim surat ke Amerika gitu. Wahai Amerika, tunduklah ke Surabaya. Surabaya ini kota pahlawan gitu, nggak ada tandingan gitu. Karena saking pedenya dengan keislaman gitu, saking pedenya Rasulullah bahwa dengan Islam ini dunia akan terang, dunia akan menjadi menjadi masyarakat yang berperadaban. Jadi saking Rasulullah yakin bahwa dengan Islam ini bisa membawa peradaban yang lebih maju, dan buktinya sekarang Arab Saudi, buktinya sekarang Makkah Madinah luar biasa perkembangannya, minyaknya dan lain sebagainya, menjadi negara yang adidaya. Kemudian sampai pada tahun yang ke berapa? Berarti Rasulullah berdakwah di Madinah itu kan 13 tahun ya. Kemudian hingga pada Fathu Mekah. Lalu juga di akhir itu ada peristiwa namanya Haji Wada. Dan pada Haji Wada itu ketika Rasulullah di Padang Arafah ya, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya gitu, dengan pidato yang luar biasa, dibuka dengan antara sedih dan juga senang gitu. Jadi isi pidatonya di Padang Arafah, di haji yang terakhirnya Rasulullah, namanya Haji Wada, itu mengumpulkan semua manusia gitu.
Wahai manusia, dengarkanlah pesanku baik-baik. Aku akan menyampaikan sesuatu yang mungkin aku tidak akan sampaikan lagi setelah ini. Rasulullah dengan dengan keteguhan hati yang luar biasa menyampaikan sebuah ayat. Ayat itu adalah ayat Al-Maidah ayat 3, yang dimana di potongan ayat tersebut Rasulullah membacakan sebuah ayat, Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan padamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam jadi agama bagimu. Maka barang siapa yang terkena ila akhir ayat, sampai akhir ayat gitu, bahwasanya di waktu haji tersebut Islam itu sudah disempurnakan oleh Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab, orang yang galak, bahkan setan pun lari gitu melihat sandalnya. Misal sandalnya Umar tuh, nggak berani setan lewat sini, muter sana. Lewat mana? Lewat Madura mungkin ya, baru ke sana. Itu langsung menangis waktu itu juga. Kemudian sahabat bertanya, loh, wahai Umar, kenapa kamu tiba-tiba nangis gitu? Kan biasa Rasulullah menyampaikan wahyu gitu. Sesungguhnya di antara kesempurnaan pasti ada kekurangan. Gak ada yang sempurna sama sekali, kecuali Islam, kecuali Rasul. Umar tahu bahwasanya setelah ini apa yang akan terjadi, teman-teman? Nabi Muhammad meninggal. Mungkin baik, mungkin kita lanjut sedikit lagi, insyaallah sedikit lagi. Tadi di ayat Al-Maidah ayat 3 Allah menegaskan bahwasanya agama Islam telah disempurnakan. Artinya Allah nggak mungkin mematikan, mewafatkan Rasulullah ketika agama ini belum selesai. Jadi ada indikasi bahwanya Rasulullah itu akan wafat dengan ayat tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab menangis waktu itu. Lalu tidak lama dari itu Allah mewafatkan Rasulullah. Waktu itu Umar nggak percaya kalau Rasulullah wafat, sampai mengancam penduduk Madinah gitu. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah telah mati, maka matilah kau gitu. ya kurang lebih kayak gitu ya. Maka dia akan menghadapi pedangku gitu. Maka dia akan saya bunuh gitu. Sampai bilang Rasulullah meninggal, saya bunuh sekarang juga gitu. Kemudian Abu Bakar dengan kelembutan hatinya menenangkan Umar dan juga kaum muslimin waktu itu. Kalau kalian beriman kepada Allah, niscaya Allah tidak akan mati. Tapi kalau kalian beriman karena Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah hanyalah seorang penyampai wahyu. Sesungguhnya Rasulullah adalah manusia di antara kalian yang juga pasti akan mati. Maka dari itu sembahlah Allah yang maha hidup. Allah nggak mungkin mati. Tapi kalau kita beriman karena Rasulullah, karena akhlaknya Rasulullah, Rasulullah juga manusia, ada tenggat waktunya. Karena setelah itu Rasulullah wafat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin untuk menyampaikan risalahnya, untuk menyampaikan agama Islam ini. Oke, tadi kita sepakat di awal gitu, bahwasanya ketika kita tersesat tadi cara yang pertama tanya kepada orang yang tahu gitu. Sedangkan coba kita pikir deh sekarang, ada nggak Rasulullah sekarang? Nggak ada. Berarti kita nggak bisa tanya langsung dong kepada Rasulullah. Terus yang kedua, kita gimana caranya? Membaca peta. Dan ini Rasulullah SAW sudah mewasiatkan sejak dulu 1400 tahun yang lalu. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya
Sungguh telah aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang tidak akan menjadi kalian sesat, yaitu Rasulullah mewasiatkan, Rasulullah mewariskan 2 pusaka yang ketika kita berpegang teguh pada 2 pusaka tersebut, kita nggak akan tersesat. Apa itu namanya 2 pusakanya? Al-Quran dan as-sunnah, hadis Rasulullah SAW yang telah dicontohkan oleh para sahabatnya. Sahabat adalah orang yang bisa bertanya langsung pada Rasulullah. Hanya sahabat yang bisa berinteraksi dengan Rasulullah, yang tahu kabar langit langsung gitu. Ketika bingung langsung tanya Rasul gitu. Orang yang bisa baca yang bisa baca peta, orang yang bisa paham peta, yaitu para sahabat. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, kan sahabat udah nggak ada, lantas gimana gitu. Kira-kira gimana? Kan Rasulullah udah nggak ada, sahabat yang memperhatikan kehidupan Rasulullah juga udah nggak ada. Terus gimana caranya? Gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi langsung aja kasih tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak mewariskan harta. Rasulullah itu tidak mewariskan apa, kalau dulu mungkin onta ya, nggak mewariskan mobil gitu, kalau sekarang nggak mewariskan rumah. Tapi Rasulullah itu mewariskan yang namanya ilmu. Dan Rasulullah bersabda bahwasanya al ulama'u warasatul anbiya, bahwasanya ulama adalah pewaris para nabi. Jadi orang yang bisa kita tanya-tanya terkait petanya tadi, orang yang bisa membaca peta dengan baik, orang yang bisa baca peta adalah siapa? Ulama. Orang yang bisa baca Al-Quran dan hadis dengan benar adalah ulama. Orang yang bisa menafsirkan dengan benar Al-Quran dan hadis adalah ulama. Kita nggak bisa langsung ada ayat waqtulu haitsu sakirtumu wa akhruju min haitsu akhrajukum gitu. Allah berfirman, firman Allah di dalam surah Al-Baqarah bahwasanya bunuhlah orang-orang orang-orang kafir dimanapun kalian temui gitu. Ya udah modar semua ini orang-orang kafir di sini. Karena kita nggak memahami ayat dengan benar sesuai konteksnya, akhirnya ada radikalisme, ada ekstremisme dan lain-lain gitu. Nggak sesuai dengan tafsiran yang benar gitu. Salah memahami ayat, salah memahami hadis gitu. Karena kita nggak bisa baca peta, soal baca peta gitu. Akhirnya apa? Tersesat. Maka dari itu kita harus tanya ke orang yang tahu, ustaz, ulama, orang yang paham tentang Al-Quran dan hadis gitu. Kita harus mengikuti mengikuti ajaran Rasulullah dengan cara yang benar, yaitu dengan melalui pewaris Rasulullah. Dan pewaris Rasulullah adalah para ulama atau para ustaz di sini ya. Mungkin teman-teman di sini punya ustaz, punya guru agama, silahkan bertanya ke mereka. Atau kalau mau belajar lebih mungkin bisa ke Mas Benta, bisa ke saya juga. Ya. Atau orang-orang yang bisa ditanya terkait agama gitu teman-teman. Jadi kurang lebihnya bagaimana cara kita untuk berinteraksi langsung, bersambung langsung dengan Rasulullah adalah yang pertama belajar kepada ulama gitu. Selain kita belajar, yang kedua adalah dengan action gitu. Jadi nggak cuma dengerin guru kalian, guru agama kalian, ustadz kalian ngomongin hadis, kalau Allah, kalau Rasul, tapi ternyata kalian nggak jalan, ya percuma, kalian nggak akan sampai gitu. Bayangin kalian udah tersesat di jalan gitu, kalian udah tanya ke orang, kalian udah tahu jalannya gitu, tapi kalian nggak mau jalan gitu. Kira-kira sampai nggak ke tujuannya? Enggak. Maka dari itu setelah kita tahu, paham, sesuai dengan arahan ulama, sesuai dengan arahan kiai, arahan dari ustadz kita, ya selanjutnya kita menerapkan secara keseluruhan gitu. Apapun yang Allah katakan, Allah firmankan dalam Al-Qur'annya, dan apa yang apa yang Rasulullah contohkan melalui sunnah-sunnahnya, itu harus kita lakukan. Dan itulah yang dinamakan ittiba Rasul gitu, melalui para ulama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Udah malam ya, tadi maghrib, sekarang udah isya gitu.
pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.